pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan biodiesel B50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Uni, kabar? sehat. Kita sambut dulu dong. Selamat datang kembali di podcast Bukan Abuleke. Podcast no, tipu. Boleh nggak? Yang paling keras suaranya orang Batak kan ya. Nah, kasih selamat dulu dong untuk peluncuran B50 yang baru dilaksanakan kemarin. Peluncuran B50. Itu jadi tonggak sejarah Indonesia untuk menggunakan bahan bakar yang bersih ya Bu ya. Iya. Setelah tahun lalu B40, sekarang B50. Nomor 1 sedunia. Nomor 1 sedunia? Iya. Kita yang paling tinggi penggunaan Betul. B50 ini. Negara lain tahu nggak berapa? 10%. 10%. Iya, paling tinggi pun 20, kadang-kadang pasti langsung turun. Apa yang Nggak bikin berani. Indonesia yakin 50%, Bu? Ini pertama, kita punya bahan baku yang melimpah. Sawit yang banyak gitu ya. Ya. Oke. Lalu diversifikasi energi kan perlu banget. Karena di sektor transportasi kita itu penghasil emisi tertinggi di Indonesia itu sektornya 2, transportasi dan industri. Oke. Nah, transportasi ini naik terus. Motor misalnya ya, Iya. mobil apapun itu. Industri ini Betul. apa? Perusahaan apa? Perkebunan. Perusahaan perkebunan, Tambang. Oh, itu penyumbang lalu ini ya. kapal Oke. kan, transportasi juga. Terus ya mobil, sepeda motor dan lain-lain. Itu naiknya terus menerus naik. Kalau industri sebetulnya nggak terlalu naik banget ya. Walaupun kita memang ingin pertumbuhan industri cukup signifikan. Nah, penyumbang emisi itu terbesar memang industri sama transportasi. Oke, jadi ini juga salah satu bentuk Indonesia untuk terlibat juga ya untuk menuju net zero emission ya Bu. Ya. Tambah juga katanya kan kondisi geopolitik yang seperti ini, seperti arahan Presiden, kita harus mandiri secara energi. Mandiri energi. Inilah bentuknya Ya. Bu Dirjen ya. Kemarin kan ada gejolak geopolitik yang Betul. seperti itu. Semua negara ini jadi terkesima, maksudnya dia harus sadar ya. Apa yang terjadi? Negaranya tuh sebetulnya kalau ditutup di semua tempat, bisa nggak sih dia mandiri di Survive kaki sendiri? Iya, iya. Kalau nggak ada akses dari luar yang memberikan kita nggak bisa energi, nggak bisa. nggak disupport oleh Negara negara lain, lain. iya. Kan? Nah, kita kan harus kuat berdiri di kaki sendiri kan, selalu Pak Presiden bilang gitu. Nah, kita itu punya sumber yang besar sekali. Kalau untuk energi kan kita tahu kita punya batu bara. Betul. Kalau untuk sektor transportasi itu memang bahan bakar minyaknya apa sih yang ada? Nah, dari satu hitungan, kemarin Pak Menteri tuh yang menghitung. Beliau kalau ngitung kan cepat sekali. Betul. Lifting kita itu kan 610 ya. Iya. 610 Targetnya tahun ini ribu 610, barel iya. per day. Itu. Nah, dari sawit kita itu bisa melakukan lifting dari tumbuhan sebanyak 314 ribu barel per day. Hampir setengahnya ya itu berarti ya. Betul. Berarti kita mengurangi ketergantungan kita sama fosil hampir 50%. Iya. Jadi lifting tumbuhan ini artinya minyak yang crude yang didapatkan dari tumbuhan ya, bahan bakar nabati ya. Betul, Oke. itu. Nah, tumbuhannya ke depan bukan hanya sawit Oh, ya. bisa dari mana aja tuh Bu berarti? Kalau Selain untuk biodiesel memang sekarang yang murah, Sawit. paling murah itu dari sawit. Oke. Dulu secara teori itu ada dari nyamplung. Apa itu nyamplung? Tumbuhan biji-bijian begitulah. Oh. Ya, biji-bijian. Berto Itu tahu yang nggak paling nyemplung? ini juga. Berto taunya nyemplung Bu. Kalau lihat kolam dia nyemplung. Nah itu dia tahu tuh. Ada nyemplung terus? Ada kemiri-sunan, ya. Oh. Ada macam-macam. Dulu itu ada macam-macam. Jadi B50 ini kan diawali dari riset tahun 2003. Itu
berbagai tanaman itu disebut semua bisa menghasilkan biodiesel begitu. Akhirnya yang jatuhlah yang paling murah karena yang paling banyak pertumbuhannya cepat, Ya, sawit lalu inilah. pemeliharaannya nggak terlalu banyak ya di ini sawit itu. Dan masa panennya juga nggak terlalu lama. Betul, gitu ya. Oke. Ya untuk tumbuh pertama perlu 5 tahun, Ya, tetapi setelah itu kan rutin. Ya, Nah ya, masif. ya. Nah itulah yang kemudian dari 2003, 2005 itu sekitar masih mencoba 1%. Waktu itu, waktu itu 1%. Ya. Di negara lain juga sama mencoba, sama-sama 1%. Tetapi kita itu sangat agresif sekali, dan memang lahan kita juga luas banget, ya. Dan ini menumbuhkan lapangan pekerjaan yang luar biasa. B50 kita bisa mention 2,2 juta orang Tenaga yang kerja yang terserap ya. Wow. Nah, cuma itu apa juga penyelamatan devisa ya, Bu ya? Iya, Banyak betul. juga ya dengan B50 ini ya. B50. Nanti Oke. kalau masif di 2007 ya 2027. 2027 itu kan kita karena sudah di launching kan berarti kita ada masa 6 bulan nih. Lalu kita harapkan itu tumbuh lagi sumber bahan baku dan pabriknya Oke. sehingga penghematan devisa di tahun 2027 kita bisa mention 170 triliun. 170 triliun. Oke, nah tapi ada pertanyaan nih Bu. Mungkin juga masyarakat juga bertanya-tanya nih. Tapi nanti kebutuhan untuk pangan gimana nih? Cukup nggak nih antara kebutuhan bahan bakunya untuk pangan dan energi? Apalagi kan Presiden rencananya bahkan sampai B60, 70, sampai B100 gitu kan? Betul. Mimpinya Presiden kan sampai ke sana tuh Bu. Betul. Gimana? Mengenai bahan baku, kami kemarin sempat diskusi banyak dengan Dirjen Perkebunan. Nah, kita itu punya stok tambahan untuk sawit 4 juta ton. Oke. Gitu. Jadi yang saya harapkan sekarang malah ini nih tumbuhnya pabrik. Kita masih perlu sekitar 4 pabrik lagi dengan skala 500.000. Oke, artinya dengan menambah 4 pabrik, menambah juga potensi lapangan kerja yang Betul. terbuka, gitu, nambah juga Betul. investasi yang Investasi. masuk. Betul. Itu memungkinkan dalam jangka berapa lama itu, Bu? Berapa tahun? untuk Oh, kalau bangun bangun pabrik mungkin sekitar 1,5 tahun ya. Oh, oke. 1,5 tahun Oke. sebetulnya cukup. Nah, kita memastikan bahwa dari Dirjen Perkebunan itu ada stok sehingga kita yakin untuk go B50. Oke. Dan juga sebetulnya kapasitas terinstall sekarang yang pabrik-pabrik yang ada itu sudah kapasitasnya 22 juta. 22 juta kiloliter. Oke. Ya. Nah, ini yang saat ini baru hanya terpakai sekitar 80%-an. Oke. Ya. Masih bisa ditingkatkan lagi Masih ya bisa kapasitas produksi ditingkatkan. sampai 20% Betul. lagi. Biasanya kalau di pabrik kan kita harus per 20% tuh. Kalau ada alat yang maintenance, Ya. alat yang mesti Ya. disesuaikan Ya. gitu. Oke, nah sekarang kan sudah diluncurkan. Kemudian jauh sebelum peluncuran, ini kan ada uji jalan, uji tes dan lain-lain ya Bu ya. Hasilnya kan alhamdulillah bagus ya semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana Iya. respon dari dari pabrikan dan lain-lain terkait kendaraan mesin diesel yang menggunakan B50 kemarin, Bu Dirjen? Jadi sekarang itu kita menetapkan waktu yang tahun lalu saya bicara dengan semua asosiasi, asosiasi pertambangan, asosiasi perkapalan, lalu asosiasi produsen, ya, produsen pertanian. produsen bahan bakar, asosiasi yang blending, lalu alat pertanian ya, asosiasi pertanian, semua kita buka, kita bahas berkali-kali. Ini kalau uji, kita uji bareng. Ayo uji bareng, semua bisa akses data. Silahkan dikritisi. Saya bilang waktu itu, kalau gensetnya jebol di tengah jalan, bilang ke saya gitu. Jadi Ada nggak kejadian begitu kemarin? Nggak ketika uji? ada. Nggak ada ya. Alhamdulillahnya sih ya. Mantap. Selama treatmentnya sesuai dengan Betul. SOP-nya ya. Nah, Betul, bisa dijelaskan betul. tuh Bu, mungkin buat edukasi juga yang di luar, mulai dari penyimpanan, distribusi, penggunaan, Iya. apa yang harus Waktu diperhatikan. kita mau mulai road test, jalan uji bersama itu, kita minta semua mengacu kepada standar yang ada. Satu, spesifikasi bahan bakarnya. Jadi spesifikasi bahan bakarnya itu khusus untuk B50. Beda untuk yang dicampur ke B40.
Jadi jenis famenya sendiri berbeda. Itu berbeda. Berbeda. Jelaskan dulu Bu Didin, fame ini Nah, apa? Fame ini campuran. Spesifikasi dari fame ini adalah terbuat dari CPO, minyak crude tadi, crude yang sudah dipanen dari tanaman lifting. ini, Ya. crude tanaman, Betul, crude dicampur ditambah dengan metanol. metanol. Oke. Dengan proses esterifikasi lalu masuk menghasilkan fame. Fame inilah yang Fatty kemudian acid methyl ekter. Nah, itu yang kemudian menjadi biodiesel Dicampur dengan ke solar. Oke. Nah, spesifikasi fame ini ditentukan tiap kali kita mengeluarkan blending 30, blending 35, blending 40, 50. Ini Itu makin berbeda-beda. ketat. Oke, Makin ketat. oke. Karena problem kita di satu, masalah oksidasi. Jadi oksidasi time, oxidation time-nya itu bisa lebih panjang. Sekarang nilainya 900, tadinya 800-an. Terus sekarang menjadi lebih panjang, 900 menit. Jadi dia lebih tahan. lama. Ya, tahan. Lalu kandungan monogliserid. Monogliserid itu satu kandungan yang membuat dia bergumpal begitu. Menghasilkan gumpalan yang ini paling tidak diingini. Nah, itu kita turunkan, kita perketat menjadi 0,47 ppm. Dibandingkan dengan B40 lebih kecil. Lebih kecil, Oke, jauh lebih kecil. Artinya kualitasnya jauh lebih bagus begitu Iya, ya. Oke. tadi zaman B30 itu sekitar 5,5 gitu, 0,55, terus 0,50, sekarang 0,47. Oke. Jadi makin turun. Oke, jadi nggak perlu ada khawatiran. Kan banyak di luar sana Bu Dirjan ada khawatir nih, wah nanti motor atau mobilnya nanti gampang rusak segala Ya, suka macam. begitu. Nah, Coba dijelaskan ini itu, yang Bu satu Dirjan. lagi water content. Water content itu yang paling kalau Kandungan kita air yang dikhawatirkan oleh masuk, pengguna ya. ya, Oke. masuk itu. Kalau BBM itu yang sudah di blending bersentuhan dengan udara, jadi kayak ngocor begitu ya, itu tidak boleh bersentuhan dengan udara sebetulnya. Kalau pada saat penyimpanan, pada saat berarti handling kan harus glek gitulah masuk gitu. Penyimpanannya juga sangat berpengaruh ya. Betul. Oke. Nah, itu juga kita lakukan uji. Jadi Oke. penyimpanan ditaruh di ruang terbuka. Oke. Bahkan di Lembang kita lakukan uji itu tangkinya ditaruh di luar. Oke. Tidak ada apa-apa sama sekali, dia kehujanan, Ya, ya. kedinginan. Dengan suhu yang lebih ya, rendah. Oke. betul. Nah. Itu diuji 6 bulan, bahkan sekarang kita geret lagi untuk menjadi 10 bulan. Dan hasilnya nggak ada masalah di situ. Belum ada masalah. Jadi nggak perlu treatment yang bagaimana Dan kita banget ambil ya. tiap hari sampelnya. Oke. Jadi sekarang saya mulai perketat semua analisis. Oke. Tadinya nggak ada. Terus ada pengetatan pengambilan sampel tiap hari. Dulu cuman diambil 3 bulan, terus diambil lagi 6 bulan. Oh, sekarang itu tiap Sekarang hari tiap dilakukan? hari. Tiap hari. Capek juga ya tiap hari dicek Tiap itu. hari. Jadi saya itu waktu untuk menjaga mutu dan Betul. kualitas. Dan kita ya. cek bersama. Saya bilang ke seluruh asosiasi itu kita cek bersama. Oke. Gitu. Jadi mereka pada saat uji kan kita serentak ya, otomotif, alat pertanian, perkapalan, Kereta tambang, api, kereta, sama Pembangkit, genset, iya. pembangkit. Nah, 6 sektor ini harus melaporkan terus dan pertemuannya rutin seminggu sekali, Monef. Oh, masih berjalan itu. Iya. Oke. Iya, ini sekarang tinggal kereta. Kereta sampai akhir tahun nanti ya. Pembangkit juga Sama masih. pembangkit tadi ngecek yang 6 bulan, saya tambah 10 bulan. Gitu. Jadi agar mantep lah. Ya. Agar mantep. Terus komen yang dari itu tuh Asosiasi Otomotif Gaikindo. Ya. Gaikindo bilang, "Wah, saya surprise sekali." Kok bisa malahan hasilnya seperti ini? Yang harusnya filter itu diganti Per berapa bulan misalnya? di angka 10.000. Oke. Dengan Itu B50 sekarang nggak ada apa-apa. ganti Nggak perlu filternya? ganti. Masa sih Bu? Kan biasa kalau Itu 10.000 dia. itu berapa bulan ya misal? Berapa kali? Kan bisa servis kan, servis Iya, mobil iya, itu iya, loh. iya. Servis mobil. Jadi nggak perlu ganti filter? Nggak perlu Oh, malahan. oke. Itu dibuktikan sama Gaikindo sendiri loh. Hey kalian ya, makanya. Nah ini nih penting nih dikasih tahu karena di luar kan banyak konten-konten yang menggiring hal-hal negatif, belum lihat hasilnya tapi sudah mengasosiasikan dengan hal yang negatif. Tapi ini filternya tidak perlu diganti Betul. dalam 10.000 berjalan. Malah gantinya baru 27 km. 27.000. Dia 27.000 kilometer baru ganti 27.000 filter. kilometer baru ganti Oke, filter. oke. Coba berapa kali tuh? Ya, berapa ya, kali ya. lipat? Nah, ini tidak hanya di otomotif, di tambang juga. Hal yang Di sama tambang juga. filternya itu biasanya diganti 250. Nah, ternyata sampai 500 nggak apa-apa. Oh gitu, sampai Iya. 500. Iya, 500 jam.
Oke. Kalau ditambang pakai jam. hitungannya. Ya, dan Yang kita tadinya tes sampai 250 jam 1000. ganti, sekarang 500 jam Ya, nggak perlu ganti. kita tes sampai 1000 jam. Itu yang tidak apa? Iya. Mungkin ini nanti kita harus jelaskan satu-satu. Betul. Apa ya. kelebihan dari penggunaan B50 Betul. ini? Jadi filter nggak perlu sering ganti. Betul. Kilometernya lebih panjang. Tadi Lebih 20-70 panjang. kilometer baru ganti untuk kendaraan mesin diesel. Betul. Untuk tambang setelah 500 jam baru ganti. Iya, dengan spek yang 250 tadi. Jadi ini tuh di atas spek pabrikan. Oke. Maka challenge saya berikutnya adalah kita menggiring semua pabrikan untuk merubah gitu. Mereka harus melakukan improvisasi, inovasi improvement. Iya. Karena seperti di Brazil, karena kejadian bioetanol yang sangat besar di Brazil itu juga membuat industri spare part itu menyesuaikan. Harus ada adjustment Nah, di situ kita ya. Oke. sebagai industri terbesar untuk yang biodiesel tadi, ya industri spare part harus menyesuaikan. Betul. Iya, bukan mengeluh. Iya. Begitu. Iya, harus ada inovasi lah ketika ada teknologi yang lebih advance harus menyesuaikan pasti ya. Betul. Oke. Ini juga di perkapalan. Perkapalan itu kita baru pertama kali ini tes di kapal geomarinya ESDM. Oh. Dan berlayar. 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 Oke, hasilnya? Oke. No problem. No problemo. Jadi ini harus banyak sering-sering nih Bu Dirjen disosialisasikan hasilnya Iya, keluar ya. betul. Jadi mengurangi kekhawatiran masyarakat Iya. dan konsumen atau pengguna di luar. B40 itu pengujiannya tahun 2022. B40, tetapi selalu di laboratorium. Terus di perpanjang lagi di laboratorium lagi, itu tahun 2023. Nah, waktu itu sempat B40 itu tidak banyak didukung oleh berbagai asosiasi. Saya nggak tahu kenapa, tetapi terus kita masih berkomunikasi memang ke berbagai asosiasi itu. Nah, untuk B50 Alhamdulillah dukungannya luar semua biasa. mendukung. Oke. Iya. Malah saya challenge, saya nggak mau uji di lab. Harus uji Kita pakai jalan, kapal. gunakan Ya. langsung. Kalau Oke. kereta memang sudah jalan, otomotif sudah jalan. Otomotif baru juga kali ini bis sama truk yang gede, yang untuk kontainer itu ikut. Baru pertama kali juga. Dan hasilnya oke juga. Oke. Oke, luar biasa ya. Jadi itu. Jangan ragu-ragu. Kalau mau apresiasi itu jangan Nomor ragu-ragu. satu. Nomor satu di seluruh dunia. Sedunia. Tapi Bu, ngomong-ngomong negara-negara lain melihat Indonesia seconfidence ini pakai B50 gimana Bu responnya? Sempat ada nggak respon dari luar? Ada. Apa? Sekarang pada mau belajar ke Indonesia. Ini harus Jepang mau dilindungi nih. belajar. Aset negara ini. Mau Malaysia belajar. udah tanya mau belajar, kepo Oke. udah mulai kepo. mereka. Udah, oke. Gitu. Karena sama-sama produsen sawit juga kan Malaysia ya, penasaran juga mereka. Oke, kita uji kalau gitu Ibu Dirjen ya. Hehe. Ada apa kali ini Om Berto? Tebak biodiesel berapa? Apa ini? Maksudnya apa? Oke. Ini apa? Ini apa? Ini minyak goreng? Hah? Apa ini? Waduh, sumpah aku nggak tahu. Waduh, ini Mbak Ria. Mana Mbak Ria yang tanggung jawab? Nah, ini Bu. Ya. Aduh, susah ini kali ini. Uni, ini serius ini. Serius Bu. Ini minyak goreng kali ya ini ya? Saya sih nggak paham nih Bu. Ini B. Ini contoh dari B40 50 gitu. Berapa aja ini? Ada beberapa aja. Ada B20, B20. B35, B40, sama B50. Oh gitu. Tapi memang warnanya begini ya, Prof ya? Iya, bening kuning. Saya pikir tadi ini Tahu nggak tadi perbedaannya kan saya sebut itu angka ppm loh, part per million. Gimana harus saya bisa? diukur pakai alat. Nggak bisa kasat mata Berto. Yang di Berto mengada-ngada juga nih Berto nih. Kenapa itu kenapa? Penampakan, wah. Di warganet nih. Bisa kita- Oh ini penting nih buat diklarifikasi nih. Ini coba kita play dulu yuk. Itu
itu harus dicari Memang tahu dulu harus itu. dicek. Jadi kita itu waktu yang B40 juga kita melakukan pengetatan pengawasan. Oke. Karena baru B40 itu juga insentif itu diberlakukan untuk wilayah yang PSO. Kalau yang non PSO itu tidak berikan insentif, dilepas ke market. Sehingga pengawasannya itu kita perketat. Oke. Nah, selain kita minta untuk survei, ada tim survei ya, tim survei khusus yang di hire oleh BPDP itu melakukan pengecekan tiap kali di titik serah juga. Ini harus pakai alat. Nggak bisa kasat mata pertama Kasat lihat. mata nggak Dan yang bisa. tadi juga harus benar-benar dicek, diverifikasi ya, Bu, Iya, ya harus kebenarannya. dicek, Itu harus video di dicek mana. dulu. Jangan sampai menyebarkan berita bohong. Lagi Iya. Ya, Gitu. karena masalah handling harus Oke. sangat diperhatikan. Juknis sudah dikeluarkan selalu di website Kementerian SDM. Handlingnya kayak gitu nggak kira-kira, Bu? Nggak seperti itu kan? Betul. Berarti kemungkinan besar itu bukan tidak B50. boleh bersentuhan dengan udara. Oke, jadi Iya. untuk masukinnya nggak seperti itu tadi kalau untuk B50. Betul. Oke, clear Jadi itu tadi memang- ya. Betul ya, Bu Prof. Ini nggak boleh tebak-tebakan ya. Iya. Ini harus pakai Pakai alat, alat, Berto. Baria. Coba kita buka labelnya ya. Coba Bisa dibuka? ini Bisa. Ada? Nggak bisa, Bu, bener Bu. paling Ini biar bening sih, bening cepat sih. semua. Paling bening. Bening ya, harus bening. Oh, ini B35 35. katanya. Tapi warnanya hampir sama semua, bening semua sih ini, Bu. Betul, bening kuning. Ini kalau di panduan warna, sebetulnya warna kuningnya ini semua sama. Sama. Ini. Ha-ha. Oke. Kalau warna yang sebelahnya tuh rada orange. Jadi kalau di panduan warna kan pengecekan selalu dengan Oke, kasat ada. mata juga. Oke, Kasat mata itu perbedaannya, pembandingannya bukan semua kuning begini. Ada yang ada, orange. oke. Nah, baru kita tahu kalau itu biodiesel. Gitu. Ini Jelas gitu B35, tampaknya. B30, Tuh, 30. hampir Ini mirip-mirip semua ya. part per milium, Mbak. ppm Bedanya. ngeliatnya. Oh. Nah, tuh. Makanya orang-orang banyak yang bikin hoax ya. Ya. Jadi nggak bisa dengan sembarangan itu, wah itu B50, ini nggak bisa ya. Dan tadi treatmentnya penyimpanannya juga nggak seperti itu ya, Bu ya. Untuk Betul. penyalurannya nggak seperti itu Betul. caranya. Heeh. Oke, berarti itu clear. Itu adalah hoax. Oke. Jangan Ini gampang termakan hoax berapa ya, nih? guys. Loh, tuh kan. B20. Ini B20. Betul. B40. Mirip kan? Oh, iya, Pasti iya. mirip. Pasti mirip ini. Ini berbau Karena ya? semua biodiesel. Jadi kalau yang solar lebih orange lagi. Nah, itu dia. B50. Sama ya. Satu sedunia. Wih. Tapi sama semua ya memang ya. Iya. Ini nggak bisa dibuka, Ber. Eh, Serius nggak bisa dibuka. Baunya gimana, Bu? Nanti kalau terbuka, memang ini tuh higroskopis. Oke, sifatnya. apa itu? Ya, menyerap air tadi. Ya. Oh, makanya penyimpanan itu Maka, sangat penting ya, Bu betul. ya. Nggak bisa Dan sembarangan. pengiriman, Oke. pengiriman. Jadi pengiriman itu pada saat mengirimkan juga ada banyak kapal yang diberikan treatment nitrogen blanket, nah istilahnya. Oke. Jadi dimasukkan dalam suasana ini, di dalamnya ini harus nitrogen ini. Oh. Itu paling bukan. Kalau oksigen malah justru dia nanti penggumpalan, ada penggumpalan karena H2O tadi, water content. Tapi itu sudah kita standarkan bahwa harus kurang dari 300 ppm. Nah, di ujung di mana di produsen, di produsen saya mengunjungi beberapa industri, itu kandungan airnya itu sekitar 120 ppm. Di pabrikan sudah bisa serendah itu. Nah, pada saat menyimpan, lalu pada saat ditransfer ke kapal, kapal juga transfer lagi ke tangki, tangki sampai ke pengguna, itu kita akan cek di titik serah namanya, itu harus kurang dari 300 ppm. Nah, itu yang standar sekarang untuk B50 ini. Oke, di Nah, bawah ini 300 ppm. di bawah standarnya. 300 Oke. ppm. Dan itu pengecekan dilakukan terus ya, bahkan sampai ke end user pasti dicek lagi kualitasnya. Betul. Oke, jadi nggak bisa sembarangan juga ya. Betul. Memang kita harus paham ini sifatnya seperti itu. Karena ini kan dari nabati ya. Dari nabati dan dibuat pakai proses tadi, esterifikasi. Ini adalah kekuatan kita nih untuk membuat sendiri loh.
Ya, Kita nggak minta dikirim dari tempat lain kan. Jadi nggak ada yang impor, yang penting ya kan memang tujuannya presiden itu stop impor, Stop impor solar. ketergantungan sama fosil, kita harus mandiri. Jadi di tengah-tengah kondisi geopolitik yang naik turun, kita nggak tergantung sama orang dari luar, Ibu Betul, ya. betul. Ini untuk solar dan kita juga punya rencana untuk bensin juga ya Bu. Oh iya, betul. Etanol Untuk nanti etanol, rencananya. bioetanol. Bioetanol. Betul. Tapi masih panjang prosesnya itu nanti ya, dipersiapkan juga. Jadi Kita mengharapkan banyak petani yang sekarang mulai nanam, ya. apa aja tanamannya? Kalau ini kan dari sawit. Ya, kalau ini Kalau dari bioetanol, sawit. Pada saat ini sebetulnya mulai lagi nih kayak zaman biodiesel awal. Jadi semua orang menyebutkan berbagai macam tanaman. Memang bisa. Sekarang yang termudah mungkin yang sudah ada adalah Tebu. tebu, Jagung. lalu jagung dan ketela. 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 Itu juga bisa Betul. menghasilkan apa? Etanol. Betul, Memproduksi bioetanol. Bioetanol. Lalu ada yang mulai berharap ada Primadonanya ini. ada aren. Oh, pakai aren juga. Ya aren, nira, sorghum. Intinya semua yang mengandung gula itu bisa dijadikan bioetanol. Oke. Gitu. Hati-hati. Manis. Manis lah. Aku harus hati-hati nih kayaknya. Berasa manis aja ya, We ya. Jadi banyak potensi ya, Bu ya sebenarnya sumber Banyak daya sekali alam kita potensi. ini. Dan diharapkan memang kan sawit ini tumbuh banyak di Sumatera. Sumatera, Kalimantan sedikit, Jawa sekitar Banten. Ya. Nah, pabriknya juga cuma di daerah situ saja. Makanya sebetulnya untuk menghandle logistik tadi, logistik kan pada saat kita delivery tidak mau nih ada kemasukan Ya, air kan, ya, ya. sehingga harus sebetulnya dekat dengan pabrik. Dekat intinya. dengan bahan bakunya ya. Nah, Ah. kalau Pertamina harus ngirim ke Papua, Ya, itu gimana tuh? kan handlingnya Betul. jauh sekali. Makanya itu memerlukan kapal yang khusus. Oke, tapi ini setelah di launching ini kan sudah serentak ya? Sudah Indonesia serentak di semua. Kita bisa nyebut di Sumatera ada, Betul, di betul. Jawa ada, Kalimantan ada, bahkan ada, di Papua juga ada. pasti Oke, ada. oke. Karena di sana campuran solar pasti begitu. Maka Pertamina menanggung biaya Biaya, logistik itu. oke. Nah, untuk etanol kita harapkan di semua pulau itu ada. Oke. Bahkan sawit juga sekarang mulai bergeser siapa yang bisa menumbuhkan di Indonesia Timur itu jauh lebih bagus. Nanti kita punya di berbagai tempat. Nah, bioetanol juga gitu. Misalnya Gorontalo punya jagung. Ya. Itu sumber yang banyak sekali yang bisa dihasilkan dari situ. NTT juga punya jagung itu. Lalu kalau tebu, nah daerah NTT itu juga cocok untuk tebu karena tebu kan kering ya. Tebu ini posisi sekarang banyak dihasilkan di Jawa Timur. Makanya pabrik gula banyak di Jawa Timur. Nah, yang diganti untuk bioetanol yang diambil itu dari sampah pabrik gula Oh. yang namanya molase. Molase. Jadi semakin banyak produksi gula, semakin banyak bioetanol. Nah, Ya. kalau bicara soal sumber daya, ini tengah isu lingkungan dan isu keberlanjutan kan banyak juga nih, Prof. Kita nggak bisa menutup mata, banyak juga yang menolak-nolak. Wah, ini ada pembukaan lahan lagi, masalah lingkungan yang terganggu dan lain-lain. Itu gimana kita bisa mengimbangkan ini antara ketahanan energi, memperkuat ketahanan energi dengan keberlanjutan lingkungan? Jadi kalau kita melihat lingkungan yang konteksnya akarnya sawit itu seperti apa, lalu akar tumbuhan yang pohon yang lebih di hutan itu seperti apa, sebetulnya lahan itu harus dibalancing. Jadi kalau di situ ada sawit ya di situ ada tanaman lain yang membalancing sehingga serapannya tetap terkendali. Terjaga ya. Betul, Oke. lingkungannya terjaga. Maka mungkin perizinan-perizinan itu juga harus melihat dari segi yang lebih gede lagi. Iya, iya. Berapa sih jumlah balance dari tanaman ini bersanding dengan tanaman ini? Kan kita nggak bisa bilang waktu kita bicara kalau agro itu mungkin bicara setelah ditanam terus sawah kan harus diganti pakai tanaman yang lain kan? Saya nggak tahu tuh ilmu agro. Sebagai Tetapi anak kan pertanian nggak saya boleh. Pertanian nih, Ada tuh istilahnya itu gua ada. Iya. jadi karena unsur haranya Iya, kan iya. jadi homogen Iya, kan, ah. itu berkurang terus gitu sehingga harus ada tanaman lain yang mensubstitusi. Iya. Nah sekarang pun mulai ada replanting sawit. Oke. Nah terus di samping sawit kita harus juga nanam tanaman yang unsurnya berbeda
sama yang sawit itu. Oke. Jadi harus ya ada tumpang sari mungkin, Iya, lalu iya, ada penggantian. Iya, iya. Nah, pada saat kita mengatur, di sini ada lahan sawit 1 hektar, ya sebelahnya 1 hektar untuk lahan yang lain lagi. Oke. Tipe ini. Jadi kalau ada hujan deras, yang satu tetap bisa tertampung, nggak ada masalah begitu. Oke. Karena Ibu Didi udah bicara unsur, kita ada permainan yang berkaitan dengan unsur. Ini Unsur kok- kimia kali ini, bukan unsur hara. Waduh. Ya. Unsur Ini kimia. soalnya susah-susah deh hari ini. Waktu dapetin title prof susah juga berarti kan. Ini bagian dari ujian kehidupannya. Ini apa ini? Ini tebak nama unsur kimia berikut dan bisa dijelaskan perannya dalam mendukung teknologi energi Tapi bukan hijau. cuma itu. Sambil menganyam. Mentang-mentang perempuan itu multitasking ya. Nah, jadi disuruh sambil nebak sambil nganyam. Budi Jan lagi. Emang Budi Jan hobi nganyam ya? Ini. Oh iya. Iya. Oh tadi nggak nyangka ya? Loh ini bikin sendiri juga. Ibu kurang kerjaan ya. Kurang banyak kerjaannya ya kayaknya ya. Semakin sibuk udah makin ini. Ini apa sih? Itu untuk healing Uni. Healing Uni. Kitchen. Oh kitchen. Kitchen set. Kitchen ya. Kitchen ya. 1, 2, 3. Ini ada pakai batu vakumnya nggak nih? Prof ya. Oh, Ini nganyam apa? Aku sekarang saya arrange dengan mutiara dari Lombok. Jangan-jangan ambil mutiaranya nyelam sendiri juga. Iya kan, hobinya nyelam. Hobinya nyelam nih Bu, sudah tak buka ini. Oh udah ya, udah buka ya. Aduh. Lalu apa? Sambil ya. Ya sambil Bu, disambil Bu. Nah, unsur Oh, lithium. Hey. Lithium itu buat baterai itu kan ya Bu ya? Lithium buat baterai. Tahu nggak kalau lithium bisa berasal dari air laut? Nah, tuh. Emang bisa. awalnya dari mana lithium itu? Ini mineral apa? Unsur? Mineral, Tapi bisa dari laut juga? unsur di laut itu kan mineralnya banyak Uni. Oh. Jadi garam itu mengandung lithium. Makanya di Chili itu ada kawah yang timbunan dulu mungkin cekungan apa tertentu gitu. Terus air lautnya di situ mengering menjadi garam. Nah, itu sekarang menjadi sumber produksi lithiumnya dari Chili. Oh. Penghasil terbesar kan di Chili. Oh. Iya. Nah, lithium ini bisa didapat dari air laut, tapi di sini baru riset deh. Oke. Mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan, iya. Walaupun kecil sekali ya, tetapi memang harus ada konsentrasi air laut yang banyak. Jadi garam yang banyak itu, mineralnya banyak. Oke. Lanjutkan. Uni langsung Nah tuh malah udah jalan. Gimana Bu? Caranya jalan. Oke. Lithium lanjut. Wow, ini unsur teringan sedunia. Apa? Hidrogen. Hidrogen. Iya. Dan terbanyak di alam semesta. Oh. Waktu kejadian matahari pertama itu kan unsur ini dulu. Kejadiannya. Waduh, ini kalau mendongeng bisa lama ya. Tapi perlu wawasan ini, Prof. Hidrogen. Iya, karena tumbukan hidrogen sama helium itu terjadilah alam semesta. Oh, ini dijelaskan secara saintifik ini ya. Iya. Oke, apa namanya? Big Big Bang teori. Itu ya, asalnya dari situ. Jadi yang unsur terbanyak sealam semesta itu hidrogen. Hidrogen. Oke. Gitu. Lanjutkan, Berto. Silikon. Oh, bukan. Silikon. Sianida. Kalau sianida SN. Oh, SN. SN. Ini SI. Silikon. Yang prof kan di situ, di sini nggak prof. Oh, ya wajar kalau salah. Zaman jadi wartawan Bu, kita liputan itu kopi sianida dulu. Sianida tahunya ya silikon ya. Lanjut. Prof ada. Kalau silikon. Kalau sianida tanya Banu.
Unianggi ya. Silikon, Prof. Silikon ini kan bahan. Buat yang tarik-tarik. Oh gitu. Silikon. Bukan kolagen. Silikon. Ada juga silikon. Oh, Iya, suntik silikon. Oh, itu yang menggembal-menggembal bikin Iya. tinggi gitu kan. Coba mana yang hidungnya mancung silikon ini ya? Yue tuh Yue. Ini kalau tadi kan kita bicara litium sebagai bahan baku baterai ya. Terus dia bisa sebagai katalis juga. Kalau yang hidrogen itu sumber energi kan. Sumber energi walaupun gas nanti bisa jadi energi karena dia kalau dibakar pembakarannya sangat sempurna. Sehingga gas hidrogen itu juga bisa dimasukkan ke engine mobil. Kalau pakai bioetanol ya. Bioetanol kan kita mengurangi kandungan sulfur juga tuh di situ karena ada bensin kan pasti ada kandungan sulfurnya dan lain-lain. Nah, kalau ditambah hidrogen sebetulnya pada saat titik pembakaran itu masuk ke internal combustion engine yang engine di mobil itu kan dibakar. Kalau dimasukkan hidrogen juga jadi lebih bersih dan lebih panas dan lebih ngirit. Lebih irit. Makanya ada kendaraan yang pakai hidrogen juga ya? Betul. Kalau itu iya model hidrogen yang untuk diubah menjadi energi listrik. Dan memutar motor listrik. Nah, itu kendaraan hidrogen ada 2 macam. Yang satu dibakar, yang satu mutar motor listrik. Lalu kalau silikon ini sebagai bahan baku solar cell. Oh, bisa. Wafer solar cell, justru wafer solar cell yang biru-biru itu, itu kan menyerap cahaya lalu mengubah menjadi energi listrik ya. Itu yang ada di solar cell itu? Itu bahan baku solar cell itu tertinggi kandungannya silikon. Gitu. Lanjut, masih ada lanjutnya? Last but not least. Oh, kobalt. Kobalt ini katalis ini. Itu mah e-commerce. Kobalt apa itu? Bukan Veronica apa? Kau kenal Veronica? Veronica yang Om Strom tuanya Veronikal ya Bu ya, bukan Veronica. Veronikal. Veronica. Kobalt. FECRCO. Itu tuh stainless. Oh. Fungsinya apa nih kobalt? CR kromium sama kobalt. Kobalt itu kebanyakan sebagai katalis. Oh. Ada apa itu bisik-bisik tetangga? Enggak, ini kita udah selesai, tapi itunya udah selesai apa belum? Oh, jadi udah tuh. Oh, udah selesai tuh. Kombinasikan ya. Nanti. Masih ada lagi? Oh, sudah selesai. Oke, terakhir Bu, terakhir aja. Ya, siap. Ini saat ini kan Indonesia sudah mendorong nih. Kita sudah launching B50. Bisa nggak disebutkan ini sebagai sinyal bahwa energi terbarukan akan jadi fondasi utama untuk ketahanan energi di tanah air kita? FAME, kalau untuk B50, itu adalah penyumbang terbesar bauran energi di sektor non-listrik. Oke. Ya. Oke. Itu lebih dari 6%, 5,8% tepatnya. Karena bauran kita itu ini semester 1 nih sudah lumayan bisa mencapai 18,3% bauran EBT di energi mix. Di energi mix dan kita seluruhnya sudah berarti ya? betul Oke. seluruhnya. Nah, disumbang dari sektor tenaga listrik itu 9%. Lalu untuk yang 9,7%, kalau untuk yang non ketenaga listrikan 8,85%. Termasuk salah satunya dari Itu FAME terbesar. Oke. Gitu. Jadi itu baru hitungan yang B40 kemarin. B50 belum berjalan kan, yang hitungan yang 18,3. Nah, ini dengan adanya peresmian B50 itu nanti semester kedua kan sampai Desember nih. Iya. Nah, ini pasti naik. Bauran EBT-nya Betul, pasti akan naik. bauran EBT naik Oke. dan FAME pasti yang terbesar. Wih, luar biasa. Ya.
Jadi kita tidak henti untuk bisa memperkuat, berdikari ya Bu ya untuk swasembada energi dari sumber dari dalam negeri. Ya. Tadi itu B50 tidak hanya menghemat cadangan devisa, menciptakan lapangan kerja yang Tidak. luar biasa, Menurunkan emisi, emisi itu yang paling penting ya Bu ya, Betul. untuk mengurangi kandungan karbon. CO2 Ya. dan juga target NDC kita. Oke. Target NDC untuk arah net zero emission itu kita itu dimandatorikan untuk menurunkan emisi. Nah, penyumbang terbesarnya kan FAME. Ini penurunan emisi bisa mencapai 44 juta ton lebih. Setahunnya. Iya, Oke, luar biasa ya. betul. Oke, jadi kita bisa bilang Primadona sudah diluncurkan, mudah-mudahan terus bisa berkontribusi ya Bu untuk menciptakan ketahanan energi Indonesia mandiri secara ekonomi. Dan terima kasih Ibu Dirjen. Ini tadi aset bangsa yang harus dilindungi. Karena tadi yang mau belajar Malaysia, mana lagi tadi? Jepang. Sudah melirik-lirik. Wah, Ibu India, harus India merah mulai putih nih, Bu, tanya-tanya nih. tuh. India juga. India juga mulai nanya. Oke, jadi luar biasa Indonesia advance lah ya, lebih advance dibanding negara lain dalam implementasi, biosolar ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Terima Enia kasih atas Uni. waktunya. Terima Ada apa, kasih Berto? juga udah di challenge. Iya. Prof sama Uni challenge-nya masih jalan, nanti jangan lupa disetor hasil akhirnya. Masih berjalan. Bagas tolong beli nanti ya. Oke, makasih Bu Dirjen sudah hadir Terima di kasih podcast pula. Bukan Abu Leke. Podcast no! Tipu! Jangan lupa teman-teman di like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Kementerian SDM, YouTube Bukan Abu Leke.